Ya Nabi salamun alaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang baru mampir di channel ini langsung aja ditekan tombol subscribe-nya. Jadi nanti ketika saya mengupload video terbaru, teman-teman mendapatkan pemberitahuan. Di kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai kaitannya tauhid, teman-teman ya. Salah satu akidah yang harus dimiliki oleh umat Islam, yaitu menuhankan Allah satu-satunya dan tidak melakukan sesembahan kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kunci utama dan yang paling pertama seorang muslim bisa terbebas dari kekalnya api neraka ialah la ilaha illallah. Bahkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana akhirul kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah." Yang artinya, barang siapa yang akhir perkataannya sebelum meninggal dunia adalah la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Begitupun sebaliknya, salah satu hal yang memasukkan seseorang untuk jadi kekal di neraka ialah karena tidak menuhankan Allah Subhanahu wa taala atau melakukan dosa-dosa kesyirikan. Jadi kalau ada yang merasa telah melakukan dosa kesyirikan, segeralah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum meninggal dunia. Karena kalau sudah meninggal dunia membawa dosa kesyirikan akbar itu, maka tidak ada lagi pintu ampunan, akan kekal di neraka. Nah, di Indonesia nih masih banyak orang-orang yang melakukan kesyirikan, teman-teman. Walaupun Indonesia adalah salah satu negara dengan penganut agama Islam terbesar di dunia, tapi faktanya pelaku kesyirikan di Indonesia itu cukup banyak. Contohnya yang bisa kita lihat nih ya, di dalam video ini terlihat ada segerombolan bapak-bapak yang melakukan sebuah ritual di hadapan batu besar ini. Kalau kita lihat batunya ini dibungkus pakai kain ya, kain merah dan kain putih. Batu ini dibacakan sholawat gitulah, teman-teman. Coba kita lihat dulu lah videonya ya, biar lebih jelas. Anta ya Nabi salamun alaik, ya Rasul salamun alaik, ya Habib salamun alaik, salawatullahi alaik. Oke, itu tadi videonya. Terdengar jelas ya bahwa mereka membacakan ya seperti syair-syair sholawat gitulah. Tentu dengan kepercayaan khusus terhadap batu ini ya, menganggap bahwa batu ini punya kelebihan khusus, punya keramat gitu ya, barokah dan lain-lainnya. Mohon maaf ya kalau saya tegas mengatakan bahwa ini adalah perbuatan kesyirikan, walaupun saya tahu maksud mereka itu tawassul. Tawassul yang disyariatkan tuh ada 3 hal. Yang pertama bertawassul dengan asma Allah, nama-nama Allah. Jadi menyertakan nama-nama Allah di dalam doa kita. Yang kedua bertawassul dengan amal soleh, sebagaimana yang ada pada kisah Ashabul Kahfi. Yang ketiga bertawassul dengan doanya orang-orang soleh, datang ke kiai minta didoakan. Tapi ingat, kiai beneran bukan dukun ya, karena banyak dukun yang berkedok kiai. Ada yang mensyaratkan kiai atau ulamanya masih hidup, ada yang mengatakan bahwa kiainya sudah meninggal pun ya boleh kita minta didoakan dengan datang ke kuburannya. Kalau saya mengambil pendapat yang mensyaratkan bahwa kiainya atau ulamanya masih hidup. Adapun ulama-ulama yang sudah meninggal ya cukup kita doakan saja dan kita amalkan ilmu-ilmu yang beliau tinggalkan. Di video ini saya tidak fokus membahas masalah perbedaan tawassul kepada orang mati atau kepada orang yang masih hidup. Di video ini coba kita fokus membahas mengenai tawassul kepada batu-batuan yang dianggap keramat atau pepohonan yang dianggap keramat atau bahkan patung-patung yang dianggap keramat. Itu semua tidak disyariatkan dalam agama Islam. Bahkan dakwanya Rasulullah bertahun-tahun memberantas hal-hal seperti ini pada zaman jahiliyah. Dahulu orang-orang jahiliyah itu mengaku menyembah kepada patung-patung atau pepohonan atau bebatuan, katanya karena ingin mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun dengan datangnya Rasulullah membawa syariat agama Islam menghapus itu semua, teman-teman. Bahkan semua para nabi dan rasul itu dakwanya sama, itu bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Secara
Secara syariat ya bisa saja berbeda pelaksanaannya, tetapi esensinya sama, yaitu bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun nabi dan rasul dalam agama Islam yang mengajarkan bertauhid kepada Allah melalui perantara patung, batu, pohon, atau benda-benda keramat semacam itu. Nggak ada, teman-teman. Walaupun yang kita lihat kan mereka bacain sholawat, bacain ayat-ayat Al-Quran, nama Allah, nama Rasulullah disebut, tapi ya tetap itu tidak dituntunkan dalam agama Islam. Ini coba kita lihat lagi videonya apa yang dibaca ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, yang dibaca syahadat. Tapi pelaksanaannya jauh dari syahadat itu sendiri. Ya Maulana ya Qudus syahir lana bil pulus barakati sang yang nubus. Ini saya kayak pernah dengar deh ya ini syairnya atau doa-doanya. Ya Maulana ya Kudus sahilana bil fulus gitu ya. Ini minta fulus ya, kita ulang lagi ya. Ya Maulana ya Kudus sahilana bil fulus barakati sang yang nubus bikaromati sang yang siap. Amin. Ini doa yang pernah diajarkan juga oleh seorang oknum Habib ya. Saya ingat banget tuh ada videonya. Coba teman-teman simak video berikut ini. Kalau orang butuh fulus, sering-sering tawassul dengan bangsa Ala Idrus. Ya Maulana ya Kudus sahil alainal fulus bijahi Habib Abdullah Ala Idrus. Fulus kertas merah yang halus-halus. Ternyata ujung-ujungnya masalah fulus ya, kembali ke duit. Ya kalau mau duit kerjalah ya Pak. Sekelas Rasulullah aja masih berdagang ya, apalagi kita ya. Kalau mau duit ya kerjalah. Nah, kemungkinan orang-orang yang ada di dalam video ini adalah muhibbin teman-teman, karena doa yang digunakan itu sama seperti doa-doa yang diajarkan oleh oknum Habib gitu ya. Ya Maulana ya Kudus sahil alaina bil fulus ya, atau kertas merah yang halus-halus. Kurang lebih seperti itulah doanya. Kalau yang diajarkan oleh oknum Habib itu kan doanya kepada kuburan, tawasul kepada kuburan. Nah, ini dipraktekkan kepada batu-batu keramat. Ya mau apapun itu ya, mau muhibbin, mau bukan muhibbin, mau ba'alawi, bukan ba'alawi. Sebagai sesama muslim, saya hanya mengingatkan saja bahwa dosa kesyirikan itu mengakibatkan seseorang kekal di dalam neraka kalau dia meninggal bawa dosa tersebut. Hukuman yang paling mengerikan di neraka adalah kekal di dalamnya. Sekali lagi, tidak ada maksud untuk menghina, merendahkan. Ini semata-mata karena kita sesama muslim, saya mengingatkan. Kalau bukan sesama muslim yang mengingatkan, siapa lagi ya? Kita ketemu lagi di video berikutnya. Subscribe dan juga loncengnya ditekan sebagai notifikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.